Kalau di BPKB yang baru di halaman 3. Ini perubahan identitas. Tapi kalau yang BPKB baru itu duplikat lalu ya, tidak bisa terdeteksi ya. Kalau lebih amannya kita terimanya dengan sertifikasi. Kalau misalkan untuk jaminan kredit lebih amannya kita jangan terima yang duplikat. Tanya jawab. Masih tanya jawab. Mendeteksinya. Kalau misalnya ganti pemilik kan kita langsung ganti buku kan. Iya. Dulu kan memang ada keterangan Ya, kalau pemilik yang lama. Kalau duplikat kan ada stempelnya duplikat tetap. Kalau yang baru? Iya. Waktu dulu kan pernah kan, dan kita kan memang tidak bisa terima waktu duplikat kan. Tapi aku tahunya ya, waktu dulu pernah kok saya ada keterangan di situ, tetap ada keterangan di situ BPKB. Terus munculnya BPKB juga nanti BPKB duplikat. Ada keterangan. Jadi ini di halaman 2 tadi data pemilik. Terus kemudian di halaman 3 data mengenai unit kendaraan. Halaman 4 data mengenai faktur dari pabrik pembuatan. Kemudian halaman 5 dan 6 data yang akan diisi oleh petugas dari Samsat atau kepolisian setempat seperti pada BPKB yang lama. Dan halaman terakhir di bagian ini dicantumkan nomor register dan yang kepolisian setempat yang menerbitkan BPKB. Pada BPKB terbaru ada pencantuman nomor identitas KTP pemilik. Jadi kalau di BPKB lama tidak ada nomor KTP. Kalau di BPKB baru ada nomor KTP yang masih berlaku, sedangkan yang lama tidak ada. Ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan BPKB. Makanya biasanya pihak dealer akan meminta KTP asli atau fotokopi KTP yang jelas. Apabila tidak jelas akan ditolak oleh pihak Samsat. Pada BPKB terbaru untuk kolom pengisian pergantian nomor polisi maupun mutasi atau balik nama pemilik cuma dibatasi sampai 3 lembar. Sedangkan pada BPKB yang lama bisa sampai 6 lembar. Ini terobosan dari terbaru dari Samsat karena BPKB terbaru ini nantinya kemungkinan besar tidak bisa dijadikan penjamin pinjaman di bank. Karena apabila lembar tersebut telah habis terisi, maka harus diganti dengan yang baru atau BPKB kedua. Dengan sangat jelas sekali tidak dapat dijadikan alat penjamin karena harus diganti BPKB apabila habis terisi. Apabila lembarnya sudah habis, itu harus diganti BPKB yang baru. BPKB asli memiliki ciri khas sebagai berikut. Nomor BPKB hanya diketahui di kepolisian. Bila baru membeli mobil bekas, silakan langsung cek keaslian BPKB-nya di Samsat tempat. Kemudian hologram di dalam BPKB akan menampilkan gambar Tri-Brata Polri. Kalau dibuka tampak berwarna, sedangkan yang palsu tidak ada dan tampak mulus dan hologramnya tidak tampak menampilkan seperti yang asli. Dengan menggunakan sinar ultraviolet akan tampak benang di dalam BPKB dan di dalam tampilan di BPKB ada bacaan BPKB-nya dan bentuknya terlihat kasar. Jadi ada suatu kasus dari dari Mbak Ajeng ya. Dari Mbak Ajeng kemarin menyampaikan bahwa di leasing suaminya itu ada orang yang menjamin, ada nasabahnya menjaminkan BPKB di situ. Nah, kemudian ada BPKB-nya itu ternyata ada 2. Yang satu dijaminkan di koperasi, yang satu di leasing, yang satu di koperasi. Kalau di leasingnya ini diadakan cek keabsahan BPKB, tetapi di koperasi itu tidak dicek keabsahan BPKB. Setelah wan prestasi timbul permasalahan, mobil itu ditarik di koperasinya, kemudian dijual oleh koperasinya. Nah, datang suaminya Mbak Ajeng itu datang ke koperasinya menanyakan mobilnya posisi ada di koperasi atau tidak.
Nah yang di koperasi itu jaminannya itu apa? Ternyata jaminannya BPKB, padahal di leasing dari suaminya Mbak Ade juga sama, jaminannya BPKB. Jadi satu mobil ada 2 BPKB, asli semua, cuma datanya mungkin langsung. Akhirnya 2 BPKB ini dibawa ke Polda cek yang mana yang asli, dan ternyata berdasarkan pengecekan itu yang dinyatakan asli adalah yang punya leasing. Nah, di sini ya, untuk antisipasi hal semacam ini memang tidak afdol kalau kita bicarakan ini, tapi tidak ada pihak yang kompeten, juga kompeten dari kepolisian mungkin yang lebih bisa dikatakan ini untuk menyampaikan atau memberi materi semacam ini. Seharusnya lebih afdolnya kan seperti itu. Nah, dengan dasar apa yang kita baca ini, apa yang kita dapatkan ini, kita bisa antisipasi pencegahan. Jadi dari customer service, kemudian marketing, kemudian saya, marketing semua, atau seluruh bagian itu diharapkan bisa mengetahui istilahnya teorinya ini. Karena customer service yang itu biasanya menerima barang jaminan. Biasanya menerima barang jaminan itu nanti bisa menggunakan alternatif itu langsung disorot. Jadi dengan adanya seperti ini, itu kita nanti akan lebih melakukan antisipasi. Karena saya juga pernah mengalami ada nasabah pengaduan, dia beli mobil di TPRI, ternyata di BPKB saya cekkan ke Polda, itu ternyata BPKB-nya palsu. Jadi langkah-langkah semacam ini kita jalankan. Terus kemudian untuk kemarin disampaikan oleh Bu Yuni terkait cek keabsahan BPKB, nanti sebenarnya kita minta surat kuasa dari nasabah, surat kuasa, atau nasabah sebenarnya mendampingi kita dalam rangka cek keabsahan BPKB. Jadi yang berikutnya adalah customer service, marketing, itu marketing karena menerima jaminan langsung, dan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, rekan-rekan semua juga punya kepentingan di sini, karena saya yakin semuanya punya BPKB ya, motor, mobil mungkin ya. Nah itu bisa dilakukan langkah antisipasi seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin bisa ditambahkan Mas Dedi, kan di BPKB tadi kan sudah dijelaskan kalau ada fakturnya ya. Nah, mungkin Mas Dedi bisa menambahkan dari faktur itu kita juga bisa mendeteksi apakah BPKB tersebut itu asli atau tidak dengan cara mencocokkan antara data faktur dan data di BPKB. Iya. Silakan Mas Dedi. Jadi asal usul kendaraan ya, asal usul kendaraan itu biasanya berdasarkan munculnya BPKB itu adalah berdasarkan faktur pembelian. Jadi istilahnya semacam saksi atau data-data dari kendaraan tersebut. Munculnya BPKB itu berdasarkan dari faktur yang ada. Dan BPKB itu biasanya keluarnya fisiknya itu tidak dalam hitungan, mungkin dalam hitungan bulan itu pasti, cuma paling lambat mungkin 1 bulan itu sebenarnya sudah terbit, penulisan buku BPKB-nya sudah harus ada. Kalau misalkan antara faktur, tanggal terbit faktur dengan tanggal terbit BPKB ternyata jangkauannya lama, itu kita berhati-hati tanggal terbitnya. Jadi asal usul, terus kemudian data-data yang ditulis di BPKB itu adalah data yang ada di faktur.
termasuk nomor rangka, nomor mesin dan lain sebagainya. Terus kemudian di fisiknya pun, kalau di fisiknya, fisik unitnya itu faktur juga mengikuti fisik unitnya misalnya. Faktur itu mengikuti fisik unitnya. Jadi nomor rangka, nomor mesin dari fisiknya. Jadi urutannya ada mobil nih, terus kemudian faktur ditulis berdasarkan fisiknya, fisik unitnya. Terus kemudian BPKB-nya dikeluarkan. Terus kemudian itu ya, biasanya itu ya Mbak Ida ya. Misal kalau ganti BPKB, apakah fakturnya masih berlaku? Fakturnya kadang juga ditarik oleh samsat. Kadang faktur itu ditarik oleh samsat. Jadi faktur terkadang ditarik oleh samsat, tapi kita bisa minta kopi faktur. Sekarang kalau BBM itu fakturnya nanti juga soalnya kita datanya berbeda. Jadi kalau misalkan BPKB yang lama itu ditulis dari nama di sini, itu nanti kita nggak dapat keterangan fakturnya dan itu harus kita tidak lanjut ke bagian pengurusan lagi. Karena kan kalau dari kita itu kan keterangannya dari kita menjelaskan kalau 5%-nya BBM, ya pengurusan faktur, dan itu kalau tahu saya kalau memang BBM itu fakturnya beda lagi pengurusannya dan nanti akan dibuatkan faktur yang baru. Dan faktur itu kan dasar awal ya. Iya. Tapi ya Mungkin itu ini itu mungkin tidak identitas pemilik dan identitas pemilik. dan faktur kan tidak menerangkan kalau itu miliknya siapa ya. Iya kan? Kendaraan. Karena kan Cuma data kendaraan. tahu saya yang faktur itu dia dasar untuk mengeluarkan BPKB pada waktu awal. Kalau dulu ya, maksudnya kalau kita main di logika berarti awalnya faktur dulu keluar baru BPKB, terus STNK. Kalau misal BPKB itu ganti, kalau faktur ganti kan berarti malah dasarnya yang awal itu nggak ada. Tapi dari prosesnya itu nggak waktu itu ada, dimana kita jaminan itu pada berdasarkan kalimantan dan itu di BBM kali itu fakturnya sudah bisa keluar, ada faktur yang baru. Fakturnya dikeluarkan oleh manajer. Fakturnya dilahirkan ke pengurusan yang itu BBM, terus nanti kita dapat BPKB yang baru. Ya, BPKB yang baru dan itu fakturnya nggak bisa dikatakan karena itu syarat penetapan untuk bukan BBM. Nanti dapatnya apa? BPKB kok karena kita kan prosesnya dari awal kan cuma BBM dan kita diadakan faktur kan kita kemudian ada lisensi. Dan nanti faktur kita urus faktur itu nanti dapat faktur lagi ya. Fakturnya dasarnya dari BPKB yang dulu kan datanya dari kan fakturnya. Ada contohnya sih. Nah, nanti aku coba dilihatin ya, maksudnya itu kan nanti kan berarti kita harus sedangkan kan harus mencocokkan antara nomor faktur sama nomor di BPKB itu kan harus sama. Nah itu kan kemarin Mas Ismu juga ya kebetulan ya yang ada Mas Ismu apa Mas Kianta ya Mas Jody ya. Nah, antara nomor faktur sama nomor faktur di BPKB itu berbeda, makanya tadi kan ya Mas Jody kan saya sampaikan juga dari pihak marketing pada saat penerimaan berkas itu ditotokkan dari awal, jadi antara nomor faktur dan nomor di BPKB kan itu beda, jadi kan harus penulisan lagi. Jadi ini ternyata bermanfaat ya, kita membicarakan masalah ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa tahu proses-prosesnya seperti apa, dan kita juga bisa mengantisipasi adanya kejahatan karena ada tarifnya. Di sini ada tarifnya. Kalau misalkan kita mau buat BPKB aspal itu ada tarifnya, bisa tarifnya 2 juta. BPKB-nya asli tapi datanya apa? Nah, itu ada tarifnya. Jadi ada calonnya sendiri. Data BPKB-nya asli tapi data palsu.
Oh iya. pertengahan jalan itu ganti alamatnya jadi BFC itu di Lembar Baru ada. Ada. Biasanya di sana. Tapi kayak yang Kalau lama misalkan ya. kita menyatakan ini Alamat. tetap jangan tetap ganti. Kalau misalkan ganti alamat itu biasanya langsung itu Di BPKB yang baru. di BPKB yang baru. Tapi kalau misalkan di BPKB kan barunya itu ganti kalau misalkan ganti nama tok ya. Baru nanti ganti yang baru. Itu ya cukup teman-teman. Dan kira-kira terima kasih atas waktunya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya kita lebih semuanya menerapkan langkah-langkah pencegahan semacam ini. Itu terima kasih, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali dan yang terakhir, Ames, kawan.